Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru, selamat berjumpa kembali dalam tayangan video. Pada kesempatan kali ini saya bersama dengan Bapak Ahmad Taufik akan melakukan percakapan pra-observasi kelas. Untuk itu segera saja kita sapa beliau. Selamat siang Pak Taufik. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mohon maaf Pak Taufik, hari ini saya mengganggu kesibukan panjenengan untuk melakukan percakapan pra-observasi. Nanti setelah percakapan ini saya minta kesempatannya untuk observasi kelas Pak Taufik ini. Kelas 6 ya Pak Taufik? Ya, baik. Oke, sudah siap Pak Taufik? Siap Pak. Kita lihat dari yang pertama untuk kegiatan observasi hari ini, tujuan pembelajarannya apa ya Pak? Untuk tujuannya itu pembelajaran pada hari ini itu yang pertama itu mendiskusikan lagu daerah, yaitu lagu Sarinande yang berasal dari Maluku. Di situ anak-anak dapat mengartikan dan tahu maknanya dari lagu tersebut. Kemudian anak-anak bisa menyanyikan lagu daerah supaya anak-anak bisa hafal. Kemudian kita berdiskusi tentang pentingnya nilai-nilai persatuan dan kesatuan. Kemudian berdiskusi tentang makna arti dari semangat gotong royong, semangat kekeluargaan, semangat bermusyawarah. Kemudian ada juga kita nanti bisa menyebutkan, anak-anak bisa menyebutkan tentang sikap sehari-hari yang mencerminkan tentang semangat kekeluargaan, kemudian bermusyawarah, dan kemudian gotong royong. Itu tujuannya Pak. Ada beberapa tujuan, ada 5 atau berapa Pak? Ada 6 Pak. Oh 6 tujuan. Oke ya, baiklah Pak Taufik. Untuk pencapaian tujuan pembelajaran yang sudah disampaikan ada 6 tadi, kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai yang mana ini Pak? Untuk area yang ingin saya kembangkan itu pada keaktifan siswa yang pertama, kemudian yang kedua itu tentang membuat kesepakatan kelas. Supaya di dalam kelas ketika terdapat kesepakatan itu anak-anak bisa berjalan dengan baik dalam pembelajarannya. Jadi nanti dalam observasi itu yang akan saya observasi 2 hal itu ya Pak. Yang pertama keaktifan siswa, dan yang kedua tentang budaya positif, yaitu mengingatkan kembali kesepakatan kelas. Mungkin masih ada Pak yang lain? Itu Pak. Oke ya, jadi 2 itu ya Pak ya. Baiklah Pak, untuk area pengembangan sudah disampaikan, sekarang strateginya apa ini Pak untuk mencapainya? Untuk strateginya kita problem based learning dalam artian tentang masalah. Jadi nanti anak bisa berdiskusi, disajikan sebuah permasalahan, nanti anak bisa berdiskusi, bisa menyampaikan apa yang akan diharapkan dari siswa itu apa saja. Ya Pak, gitu ya. Nanti mudah-mudahan kegiatan observasi bisa berjalan dengan lancar dan amin. Pembelajaran dapat amin. Saya kira seperti itu Pak. Kemudian untuk selanjutnya saya minta nanti kita sepakati percakapan pra-observasi kelas. Cukup, terima kasih Pak. Nanti kita lanjutkan di ruang kelas untuk observasi. Selamat siang Pak Taufik. Kabarnya sehat semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang kepemimpinan tema 2, yaitu pemimpin itu laku. Kemudian pembelajaran yang ke-5. Nah, nanti harapan saya kalian bisa berdiskusi dan bisa memberikan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari tentang materi nanti yang akan kita pelajari. Kemudian dapat mengeksplorasikan, dapat mengkomunikasikan, dan dapat menyimpulkan. Untuk yang selanjutnya yaitu, ada sebuah lagu yang berjudul Sarinande, berasal dari Maluku. Oke, mari kita dengarkan, terus kita ikut menyanyi. Yang pertama kita dengarkan dulu lagu Sarinande.
Nanti ada satu anak yang maju tadi ya. Satu anaknya di depan diiringi dengan lagunya. Diiringi dengan lagunya atau mau tanpa lagu? Nah, contohnya kata tanpa lagu ya. Saya contohkan dulu. Sarinande putri sarinande, mengapa tangis matamu pekat? Aduh mama, aduhlah papa, lah asap api masuk di mata. Aduh mama, aduhlah papa, lah asap api masuk di mata. Itu contohnya. Coba satu anak maju menyanyikan. Siapa yang boleh? Mas Rizal ya mas. Coba mas. Mau tanpa musik atau dengan musik mas? Diiringi lagunya langsung ya, musik ya. Tapi suaranya lebih keras ya. Hadapnya ke sana mas. Apa lah? Satu lagi yang cewek. Cewek cuma ada dua. Cewek cuma ada dua. Bisul. Mau yang menang atau yang mau kalah? Yang kalah ya. Maju coba. Yuk. Yuk maju. Jadi kita lagu nanti. Oke.
kita sudah mempraktekkan menyanyikan lagu Sarinade. Lagu Sarinade berasal dari Maluku. dari Maluku. saya tahu arti dari lagu Sarinade, artinya. Nanti akan coba arti dan maknanya. Sekarang artinya dulu. Arti dari tiap-tiap bait. Sarinade, Putri Sarinade. Sarinade itu nama, ya. Kemudian, mengapa tangis matamu? Enggak. Artinya, dia bisa mengartikan. Kenapa menangis sampai matamu bengkak? Nah, kemudian, aduh mama, aduh lah papa. Lah asap api masuk di mata. Maksudnya apa dari artinya ini? Artinya apa tadi? Dia menangis itu karena asap api. Bapak ibunya tanya, kenapa kamu menangis sampai matamu bengkak? Nah, Sarinade mengatakan dia menangis itu karena kena asap. Itu artinya. Kemudian maknanya, ada yang bisa menyampaikan maknanya? Angkat tangan. Ayo, maknanya. Makna dari lagu ini apa? Ya Mas Ari? Apa? Mbak Zulaika? Apa? Mas Happy? Nah, seorang perempuan yang sudah dewasa yang akan menikah. Terus ada yang mau menyambungkan lagi? Kemudian ada seorang perempuan yang sudah dewasa dan dia akan menikah. Kemudian apa Mbak Jeleka? Diuji untuk memasak dengan tungku. Kenapa kok di situ harus pakai tungku? Karena dalam lagunya di sini adalah kena asap. Kalau kompor tidak ada asapnya, tidak kena asap. Tapi kalau pakai tungku karena pakai kayu bakar, jadi kena asap. Nah, di sini maknanya adalah seorang perempuan tadi yang sudah disampaikan Mas Hebi dan Mbak Zulaika itu tentang seorang perempuan yang sudah dewasa dan dia akan menikah. Kemudian dia diuji dulu sebelum menikah. Diuji untuk memasak menggunakan tungku. Apakah dia bisa atau tidak? Karena ketika orang menggunakan tungku itu harus bersabar. Sama saja dengan menguji kesabaran. Karena untuk menyalakan api dan dalam tungku saja tidak mudah. Kita menyalakan kayu bakar dari awal pertama kita membuka saja akan susah. Tidak mudah, itu sama saja dengan mengartikan kesabaran. Karena di dalam pernikahan nantinya akan banyak sekali ujian. Itu makna dari lagu Sarinade adalah tadi. Berarti Allah juga bisa menjawab. Yang pertama, tadi maknanya adalah seorang perempuan yang sudah dewasa dan akan menikah, kemudian diuji memasak dengan tungku sesuai lagu Sari berasal dari Maluku. Itu lagu Sari. Sebelumnya pernah mendengar? Belum. Sudah ada ya. Ya ini kemudian selanjutnya. Nah, ada kata semangat kekeluargaan bermusyawarah gotong royong. Sekarang kalian pikirkan tentang ini. Kemudian kalian membuat pertanyaan. Pertanyaannya nanti diberikan kepada teman kamu
supaya teman kamu nanti menjawab. Setelah menjawab nanti bisa disampaikan di depan. Satu atau dua anak nanti menyampaikan di depan pertanyaannya apa, kemudian jawabannya apa. Ya, silakan pikirkan tentang ada kalimat semangat kekeluargaan bermusyawarah gotong royong. Membuat pertanyaan tentang ini. Silakan buat dulu pertanyaannya. Nanti setelah itu diberikan kepada temanmu yang akan menjawab pertanyaan dari kamu. Ya, silakan. Bagaimana, sudah membuat pertanyaannya? Ada yang sudah, ada yang belum. Ya, ditaruh dulu yang belum. Ya, diberikan nama. Sudah semuanya? Ya, nanti diberikan kepada teman. Cara memberikannya kepada teman, bergeser dari Mbak Judika ke Mas Rizal, Mas Rizal ke Mas Ari, Mas Ari ke Mbak Julaika, Mbak Julaika ke Mas Happy. Ya, Mas Happy kembali ke depan ke tempat Mbak Judika. Oke, yuk geser dulu satu kali, yuk geser Mbak. Ya, geser. Nah, oke. Punya Mbak Julaika kasih Mas Happy. Mas Happy kasihkan Mbak Judika. Kita geser lagi satu kali lagi. Nah, sudah diterima. Silakan kamu menjawab pertanyaan yang diberikan oleh teman kamu itu. Dituliskan di situ jawabannya. Nanti dua anak saya suruh maju untuk menyampaikan pertanyaannya dan jawabannya. Silakan. Ditulis.
Sudah belum? Sudah Pak? Belum. Susah pertanyaannya mesti. Belum. Sudah? Sudah. Sudah Mas Ari? Mas Hadi sudah? Sudah. Ya. Saya ingin menunjuk satu orang. Mbak Julika. Maju Mbak. Pertanyaannya apa? Kemudian jawabanmu apa? Apa itu musyawarah? Jelaskan, kemudian berikan contohnya. Ya, pertanyaannya bagus. Jawaban Mbak Julika? Musyawarah adalah pemilihan seseorang atau kegiatan untuk memutuskan suatu permasalahan. Itu ya. Oke, makan itu. Satu lagi. Mas Ari. Ya Mas Ari. Pertanyaannya tentang apa itu, Mas? Bagaimana sikap Anda ketika sedang bermusyawarah? Nah, bagaimana sikap Anda ketika sedang bermusyawarah? Jawabannya Mas Ari apa? Menghargai ide orang lain. Ya, bagus. Ada lagi Mas? Jawabannya lain Mas? Enggak ada ya. Terima kasih. Yuk. Balik, kita duduk. Nah, ada beberapa kata tadi sudah disampaikan. Ada kata-kata semangat kekeluargaan, bermusyawarah, gotong royong. Tadi pertanyaannya bagus-bagus. Yang pertama tadi dari Mbak siapa pertanyaannya? Dari Mbak Zulaika. Apa arti dari musyawarah? Jelaskan tentang musyawarah. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua apa? Ya dari Mbak Julika apa pertanyaannya? Tadi. Bagaimana sikap Anda ketika sedang bermusyawarah? Nah, kita akan mempelajari tentang semangat kekeluargaan bermusyawarah gotong royong. Semangat kekeluargaan itu yang bagaimana? Semangat untuk saling menghargai, menghormati. Karena dalam keluarga itu kan kita harus saling merasa memiliki. Ketika kita punya rasa memiliki, maka sikap kita atau empati kita terhadap orang lain akan muncul. Ketika ada teman yang sedang kesusahan atau misalkan kamu bawa uang lebih, ada teman kamu yang tidak membawa uang, tidak membawa uang saku di sekolah, maka sikap kamu ketika kamu punya semangat kekeluargaan, otomatis kamu akan memberikan sebagian uang saku kamu untuk temanmu yang tidak membawa uang saku. Itu sudah salah satu menunjukkan semangat kekeluargaan, karena kita punya empati, karena kita merasa memiliki, oh itu teman saya, itu saudara saya, jadi saya harus membantu dia. Kedua, kemudian semangat bermusyawarah di sini itu kita segala sesuatunya dalam menentukan keputusan di masyarakat, di sekolah maupun di mana yang melibatkan banyak orang, maka kita harus melakukan musyawarah untuk mengambil suatu keputusan. Musyawarah dilakukan untuk apa? Untuk mewujudkan suatu hasil yang baik demi kemaslahatan bersama. Contohnya misalkan, kalau di dalam kelas pemilihan ketua
kelas. Pernah kan? Pernah tidak? Pernah. Bila ketua kelas kamu itu asal menunjuk saja atau ngikut salah satu orang saja? Atau dimusyawarahkan, api sopo, disampaikan tidak? Ya kan? Nah itu saja. Kenapa? Orang punya pilihan dia jadi ketua kelas karena punya pendapat yang berbeda. Saya menganggap dia jadi Mas Happy jadi ketua kelas karena saya anggap dia mampu untuk memimpin kelas. Nah, gitu, ya kan? Ya. Kemudian, misalkan di rumah ada orang yang punya hajatan, kemudian pembagian tugasnya itu harus dimusyawarahkan. Kalau tidak dimusyawarahkan asal tunjuk orang yang tidak bisa. Nah, kalau di sini kan pembagiannya banyak sekali ya di tempat hajatan ya, terutama ada yang bagian masak, ada yang bagian masak nasi. Kalau di sini bahasanya hadang, masak nasi. Kalau itu salah pilih tidak dimusyawarahkan terlebih dahulu repot. Kenapa repot? Misalkan Mas Rizal tidak bisa hadang atau tidak bisa masak nasi, di pasrai kan ada, di pasrai suruh masak nasi, bisa tidak? Tidak bisa. Akan menimbulkan kekacauan, maka dimusyawarahkan dulu pembagiannya. Nah, saya tidak bisa kalau disuruh masak nasi, saya yang lain saja. Saya tak yang di depan menerima tamu. Nah, sesuai dengan kemampuannya masing-masing, tidak bisa dipaksakan. Maka diperlukan dengan musyawarah. Dan musyawarah ini juga dilakukan dengan cara yang baik, supaya hasil yang menjadi keputusan juga bisa bermanfaat. Kalau misalkan dalam keputusan tetap ada yang tidak setuju, ya harus bisa musyawarahkan lagi. Kecuali kalau yang tidak setuju satu, yang setuju, yang setuju ada 7 orang, yang tidak setuju 1 orang, ya tinggalkan yang 1 orang. Maka keputusan bersama adalah yang suara lebih banyak. Maka kita bukan dengan musyawarah. Kemudian gotong royong itu apa? Kalian gotong royong? Ada yang tahu gotong royong itu apa? Bekerja sama. Ya, gotong royong itu bekerja sama. Contohnya ketika kerja bakti, karena di sini kemarin musim hujan, ada yang banyak longsor atau kemarin ada yang itu ya kena angin rumahnya, kejatuhan pohon ya. Nah itu kan perlu gotong royong bekerja sama. Kalau dibersihkan sendiri apakah mampu 1 hari? Tidak. Mampu tidak? Tidak. Maka dibutuhkan tenaga orang lain. Itulah namanya gotong royong. Ini seperti ini. Ya, gotong royong. Jadi kamu bisa tahu apa itu musyawarah, apa itu kekeluargaan, kemudian apa itu gotong royong. Semangatnya harus ada dan itu harus diterapkan pada diri kalian masing-masing. Tuh, nah setelah ini saya minta kalian dapat menyebutkan contoh-contoh sikap semangat kekeluargaan bermusyawarah gotong royong. Oke, silakan kalian sebutkan nanti. Satu cara buat 2 kelompok, karena ini yang putra 1 kelompok, yang putri 1 kelompok. Satu-satu. Saya kasih kertasnya. Nah, di sini ada kolom ada, di sini ada kolomnya kekeluargaan. Di sini ada sebutkan contoh sikap semangat kekeluargaan bermusyawarah gotong royong. Di sini ada kekeluargaan, ada bermusyawarah, ada gotong royong. Masing-masing ada 5. Gotong royong 5, bermusyawarah 5, kemudian kekeluargaan 5. Mari kita diskusikan bersama. Nanti kita bahas bersama-sama apakah itu sudah pas. Contoh sikap yang kamu tuliskan itu sesuai dengan kolom yang ada di sini atau tidak? Itu oke? Kita berikan 1 untuk kelompok putri dan 1-nya untuk kelompok putra. Silakan bersama berkelompok maju mas. Kalau putrinya bisa berkelompok. Waktunya berapa? 10 menit ya.
Nanti hasil yang kalian diskusikan dengan perwalian nanti disampaikan di depan gitu. Nanti kita bahas bersama-sama. Kamu menyampaikan apa hasil diskusi kamu, kemudian kita bahas tepat tidak itu sebagai contohnya. Sambil menuliskan hasil diskusinya, nah kita membuat kesepakatan. Nanti ketika ada teman yang sedang memaparkan, maka teman yang lain harus memperhatikan. Kita punya kesepakatan kelas, kita buat dulu kesepakatannya dulu. Berarti kalau ada yang menyampaikan, berarti yang lain memperhatikan. Nanti kalau sudah ada waktunya, berarti kalian harus berbicara untuk mendiskusikan apakah itu sudah tepat atau itu ya. Ada apa, Pak?
Sudah dapat 3, 3, 2, masih kurang 2, 2, 3, masih dapat 2, 0, 0. Yang satu menyebutkan tentang keluargaan, yang satu bermusyawarah, satu gotong royong, kan cepat selesai diskusinya. Oke, sudah 10 menit ya. Coba yang dari Mbak Julika dan Mbak Julika. Bisa disiapkan Pak, di depan Pak. Sekarang Mbak Julika yang maju, coba kita Pak. Nah, yang lain perhatikan. Oke, sampaikan nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kita bersama-sama bahas. Mbak, diskusikan dulu hasil diskusi dengan teman kamu apa? Menjemput teman yang sakit itu kekeluargaan. Tepat tidak itu? Tepat tidak? Tepat. Yang kedua, membantu tetangga yang terkena musibah. Ya. Kemudian membantu teman yang kesusahan. Ya. Terus pemilihan ketua kelas, pemilihan presiden, pemilihan panitia lomba. Ya. Bentar, kalau
dimusyawarahkan tidak. Dalam pemilihannya secara langsung dipilih secara langsung. Itu rakyat yang mencoblos. Ya kan? Ya. Terus yang gotong royong. Gotong royong membersihkan jalan. Gotong royong Membangun masjid. Ada lagi? Membersihkan sekolah. Sekolah terus gotong royong bukan? Terus gotong royong tidak? Iya. Ya, terima kasih. Tepuk tangan. Ya, itu hasil diskusi dari kelompoknya Mbak Julika dan Mbak Julika. Untuk kelompok yang satunya, silakan dibacakan oleh Mas Happy. Membantu orang tua, ya? Ya. Ya, terus ya? Ya, sampai kita kelas hampir sama tadi ya, sama dengan yang punya kelompok satunya. Gotong royong, ya yang gotong royong. Membangun rumah. Membantu membersihkan selokan. Membersihkan musola. Sudah? Ya, terima kasih. Dan selanjutnya itu contoh yang kalian diskusikan itu sudah pas, sudah sesuai dengan semangat kekeluargaan, semangat bermusyawarah dan gotong. Di sini ada beberapa contoh sikap sehari-hari yang mencerminkan tentang semangat kekeluargaan, semangat bermusyawarah, kemudian semangat gotong. Yang pertama itu semangat kekeluargaan. Apa saja itu? Yang pertama, menjemput teman yang menjemput teman sakit di rumah sakit. Yang kedua, membantu tetangga yang sedang hajatan. yang Membantu tetangga yang terkena musibah. Menyediakan konsumsi acara rapat pembangunan jalan desa. ada tidak ini sehari-hari di kehidupan sehari-hari ada tidak? Ada. Contohnya apa? Teman sakit di rumah sakit. Ya kalau tidak di rumah sakit paling tidak di rumah. Pernah tidak? Pernah dilakukan? Pernah kan? Pernah menjemput teman yang sakit, datangi bersama-sama di rumahnya, ya kan? Iya, itu salah satu semangat kekeluargaan karena itu punya rasa yang memilih empati terhadap sesama. Kemudian membantu tetangga yang sedang hajatan. Pernah? Pernah membantu? Pernah. Membantu apa? Makan. Ya. Membantu makan. Kalau kalian belum bisa membantu hal-hal yang berat-berat, ya kan? Paling cuma membantu lap-lap piring, gelas itu loh. Ya, kalau yang cewek bantunya di dapur, nyuci-nyuci sayuran gitu loh. Ini kan berarti setiap dalam kehidupan sehari-hari ini bisa kita lakukan, sering kita lakukan. Terkadang apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu sering kita lakukan, cuma ketika disuruh mengungkapkan contoh seperti apa itu bingung, ya kan? Padahal sering sekali kita melakukannya. Kemudian yang ketiga apa? Membantu tetangga yang terkena musibah. Ada nggak? Pernah tak di sini yang terkena musibah? Contohnya di atas itu kebakaran. Waktu bulan puasa apa itu? Nah, kebakaran. Kemudian yang tidak lama ini kemarin katanya kan ada rumah teman kita yang musibah loh, terkena musibah juga, tertimpa pohon tumbang loh. Nah, itu berarti kan membantu tetangga. Otomatis kan lingkungan-lingkungan di situ akan membantu, ya kan? Membantu membersihkan, merapikan rumahnya lagi, kan seperti itu. Yang bisa membantu secara materi, memberikan secara materinya. Kalau tidak bisa secara materi, maka membantu dengan tenaga. Tidak bisa dengan tenaga, membantu dengan doa.
ya kan? Kemudian yang keempat, menyediakan konsumsi acara rapat pembangunan jalan desa. Menyediakan ketika ada rapat-rapat di desa, di dusun, atau itu kita memberikan makanan-makanan, menyiapkan makanannya. Kemudian ini kekeluargaan, selanjutnya adalah semangat bermusyawarah. Apa saja pertama apa? Memilih ketua kelompok diskusi atau ketua kelas lah, kalau kita sering lakukan kan ketua kelas. Yang kedua, musyawarah menentukan pembagian tugas antara kegiatan warga. nah, cara kegiatan warga. Kalau itu di lingkungan masyarakat, kalau di lingkungan sekolah, berbagi tugas apa? Contohnya di dalam kelas, tugas piket atau ketika melakukan mau acara bersih kelas, maka dimusyawarahkan dulu. Mas Happy bagian membersihkan kaca, Mbak Zulaika dan Mbak Julika bagian nyapu. Itu adalah pembagian tugas juga kan? Itu dimusyawarahkan dulu tidak? Dimusyawarahkan terlebih dahulu. Kalau tidak, maka pekerjaan tidak akan selesai. Membersihkan kaca semuanya, nyapu semuanya, ngepel semuanya. Nah, tidak akan selesai. Lama selesainya. Yang ketiga, musyawarah panitia acara lomba kemerdekaan Republik Indonesia, kayak tadi sudah disebutkan namanya Mbak Zulaika dan Mbak Julika. Itu untuk pembentukan panitia juga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu. Orang-orangnya yang tepat untuk menjadi panitia. Ya. Kemudian musyawarah pemilihan ketua kelas tadi. Lanjut. Nah, semangat gotong royong, membersihkan lingkungan sekitar. Nih, kemudian membersihkan tempat ibadah. Nanti ada ya, membersihkan musola, tempat ibadah musola. Kemudian membantu persiapan acara lomba, membersihkan jalan desa yang akan dibangun. Ini contoh sikap semangat gotong royong. Ini sering sekali kita lakukan secara tidak sadar, itu sering sekali kita lakukan. Ya, tapi musyawarah itu kan kita misalkan gotong royongnya di dalam kelas, sebelum gotong royong dilaksanakan, maka kita bermusyawarah dulu. Mbak Zulaika nyapu, Mbak Julika ngepel, Mas Happy membersihkan kaca yang depan, Mas Ali membersihkan kaca yang belakang, Mas Rizal membersihkan sarang apa? Maka dalam sekali berjalan, kegiatan bersih kelas akan cepat selesai. Coba kalau semuanya membersihkan kaca semua, maka yang ini belum bersih, habis itu bersihkan yang lagi lama tidak waktunya. Nah, nanti dimusyawarahkan kalau yang sudah selesai membantu yang belum selesai. Itu musyawarah. Kemudian diimbaskan dalam gotong royong. Pelaksanaannya itu tadi, mari kita bersihkan bersama-sama. Pelaksanaannya ya Mas Happy ngelap-lap kaca, Mas Ari yang kaca di belakang, Mas Rizal membersihkan sarang laba-laba, Mbak Zulaika dan Mbak Julika nyapu dan ngepel. Itu dilaksanakan, itu gotong royong namanya. Tapi kalau yang satu menyapu, satu ngepel, satu dan kaca, yang dua cuma duduk tidur itu tidak gotong royong. Yang dua mandore. Gotong royong itu semuanya mengerjakan. Nah, kita tadi sudah belajar tentang lagu daerah. Kemudian tentang semangat kekeluargaan, permusyawaratan dan gotong. Apa yang kita dapatkan? Jadi ilmunya apa? Tahu lagu daerah. Tadinya kita tidak tahu lagu daerah dari Maluku, kita jadi tahu. Kemudian tahu judul lagu apa? Judul lagu apa tadi? Salinan Diri. Kalau yang dulu Salinan Diri itu gimana tuh nyanyinya? Setelah kita tahu, kita pelajari, maka kita tahu lagu Salinan Diri. Notasi-notasinya juga kita tahu. Ini notasi-notasinya ini kita tahu. Setelah itu kita juga tahu tentang semangat kekeluargaan, bermusyawarah, dan dapat mendiskusikan
sikap apa yang menjadi contoh dalam semangat kekeluargaan, semangat bermusyawarah, dan gotong royong. Itu kan? Kesimpulannya kita bisa tahu macam-macam lagu daerah, terutama lagu dari Maluku, salah satunya adalah Sarangande. Kemudian kita bisa tahu contoh sikap semangat kekeluargaan, semangat, kemudian lagu Sarangande itu tadi berasal dari mana Mas Jadi? Hah? Palu. Oh, Palu, Maluku ya. Berasal dari Maluku. Menceritakan tentang apa Mas Tadi Mas? Maknanya tentang apa Mas Tadi Mas? Tentang seorang gadis Ya. yang sudah dewasa akan menikah. Akan menikah. Ada kelanjutannya lagi? Ada yang bisa menyambungkan? Yang akan menikah, itu baru akan menikah. Terus ada lagi? Tentang apa maknanya? Apa? Seorang gadis yang sudah dewasa dan akan menikah. Apa? Lanjutannya? Sebelum menikah akan diuji tentang memasak dengan menggunakan tungku. Seperti lagu tadi yang Sarangande tadi ini, dari lirik-lirik lagunya kita bisa tahu. Kalau kita tidak mempelajari maka kita tidak tahu tentang artinya, maknanya tentang apa. Cuma sekedarnya nyanyi saja. Itu ya. Kemudian nanti ini kita jadi tahu semangat kebaca contohnya seperti apa. Kalian sudah berdiskusi, hasilnya sudah dipaparkan di depan, sudah kita sampaikan. Kemudian ini ada contoh-contohnya. Hampir sama juga kayak masih di sini juga contohnya tadi, ini musyawarah gotong royong. Jadi kita bisa menerapkan hal seperti ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Semangat kekeluargaan tidak boleh luntur. Dengan siapapun itu adalah saudara. Bermusyawarah itu dalam hal apapun kita harus bermusyawarah, baik di keluarga, sekolah maupun di masyarakat. Itu harus bermusyawarah, tidak boleh sepihak. Namanya orang egois. Nah, kemudian gotong royong. Nah, ini juga perlu, penting juga, karena dalam kehidupan bermasyarakat itu pasti membutuhkan yang namanya gotong royong atau kerja sama. Baik dalam membersihkan lingkungan jalan, musola, masjid, membangun rumah warga, itu kan merupakan kegiatan gotong royong. Itu ya. Nah, ini untuk hari ini kita sudah cukup pembelajaran tentang tadi tentang lagu daerah, kemudian semangat kekeluargaan, semangat bermusyawarah, semangat gotong royong. Nah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, tapi pembelajaran yang ke-6. Itu oke? Ya, saja. Terima kasih Pak Guru. Kita kembali ke tempat duduk dulu.